Insan Mesra, selain di frekuensi 102,8, sekarang Radio Mesra sudah bisa melakukan siaran langsung atau live streaming di media sosial seperti Facebook, fanpage, dan YouTube. Mau kegiatan politik, pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, hingga acara keluarga seperti pesta perkawinan, ulang tahun, dan berbagai event lainnya. Semua bisa disiarkan langsung di Radio Mesra. Saya juga bisa melakukan siaran langsung dengan handphone saya. Tante kan serba tahu. Ya, Tante Gogel. Beda lah, Tante. Live streaming menggunakan handphone itu pasti banyak kekurangannya, Tante Gog. Iya. Yoi. Kalau siaran langsung atau live streamingnya Radio Mesra itu, suara atau audionya cukup jernih karena ditangani langsung oleh teknisi audio radio yang cukup berpengalaman. Tampilan video atau gambarnya seperti siaran televisi dan bisa dimodifikasi sesuai keinginan. Dan yang paling oke, selama kegiatan live berlangsung, link atau channelnya disebarluaskan atau di-share ke semua jaringan media atau grup media sosial yang terhubung dengan Radio Mesra, sehingga yang menyaksikan atau menonton live streaming kalian bisa lebih banyak. Keuntungan lainnya, kegiatan kalian juga akan dimunculkan sebagai advertorial pada pemberitaan radio serta media online yang berjejaring dengan Radio Mesra. Oh, begitu. Jadi, siaran langsung atau live streaming di Radio Mesra itu banyak keuntungannya ya. Baru tahu aku. Makanya, Tante Gogel jangan sok tahu. Hush. Kalau mau siaran langsung atau live streaming, segera hubungi tim kreatif Radio Mesra melalui WhatsApp atau WA 0853 9535 0907 atau bisa datang langsung ke Radio Mesra, Jalan Bau Masepe, nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Baik di 102,8 FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Insan Mesra dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini. Seperti biasa di setiap hari Sabtu kita akan kembali ber-IBH. Ini Bincang Heboh dan seperti biasa kita akan menghadirkan calon anggota legislatif atau anggota legislatif untuk kita mengulas visi misi nantinya di pemilu 2024. Dan untuk hari ini akan bersama dengan Pak Sahan sebagai hostnya, dan kita kedatangan tamu Ketua Bapilu Golkar. Ini sosok muda yang luar biasa dengan berbagai organisasi yang beliau pimpin dan memang semua luar biasa. Kalau kita berdua biasa di luar, itu bedanya. Jadi tagline itu Pak Ketua ada di bajunya Pak Sahran. Iya. Jadi oke, lanjut. Oke, silakan. Bang Dimas. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu seluruh Insan Mesra ya, terutama beberapa nama melalui ini selalu minta disapa sih kalau lagi niat di IBH. Oke. Untuk Bang Abbas, Undang-Undang Monitor, juga seluruh teman-teman di Partai Silaturahmi, juga di seluruh komunitas grup GA. Ini sangat memberi kontribusi untuk memecahkan berbagai persoalan yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Sekarang Bang Dimas, ini agak gentar nih saya hadapi, makin subur aja nih. Ini narasumber kita hari ini, apalagi sebagai ketua pilih. Ini apa kabar? Saya panggil Abang yang enak lah. Saya panggil abang siapa? Panggil Adinda aja. Adinda ya. Oke. Biar lebih mudah kan? Biar lebih mesra gitu ya, ada hubungan emosional. Oke, Adinda nih ya. Fadli Agus Manda. Sekarang berkarir lagi di politik. Walaupun sebelumnya pasti kita sudah tahu bahwa beliau pernah mungkin sudah hidup di DPRD pengalaman. Ya. Sekedar informasi Pak Saran, beliau ini adalah anggota DPRD termuda waktu itu. Waktu itu pada semuanya ya. Ya. Berapa? 2009-2014. Dan tampaknya hari ini tetap juga muda. Makin awet itu ya. Luar biasa. Jadi kita kedatangan sebenarnya memantang anggota DPRD kembali menjadi caleg, apalagi sudah menjadi ada amanah baru ketua Bapilu. Oke. Tapi
saya mau lepas dulu dari situ, Iya. Pak Ketua Adinda. Ini mengelola aktivitas segitu banyak tuh, menjadi ketua ini baru-baru ini, kemudian diberi amanah di partai internal partai sebagai ketua Bapilu, kemudian tidak lagi terpikirkan gimana sibuknya mengurus sebuah ormas masyarakat yang begitu besar bernama BP Pemuda Pancasila. Gimana ngatur waktunya itu? Apa ndak pusing, ndak puyeng? Silakan. Jadi sebetulnya Kanda, saya ini orang yang sulit untuk menghindari yang namanya takdir. Ya. Ya mungkin jabatan-jabatan itu sudah digariskan, dan kemudian ya basically saya memang mulai dari kampus itu ditempa untuk beraktivitas terus. Ya. Dan namanya aktivis tentu banyak hal, semakin banyak hal, semakin banyak tantangan, dan semakin banyak masalah yang harus kita pecahkan. Itu tentu merangsang membuat hidup lebih bergairah untuk melakukan pergerakan, untuk melakukan perjuangan, dan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya perubahan menuju yang lebih baik. Luar biasa ini. Kata kuncinya adalah bahwa seorang aktivis tuh memang harus menghadapi risiko sebuah tanggung jawab besar untuk memberi perubahan ya di berbagai aspek kehidupan kita. Ini kira-kira kalau Adinda melihat nih di Parepare, aspek sosial yang paling mendesak untuk dibenahi ini supaya tidak menimbulkan riak-riak baru. Kan kadang ada tuh di dalam kehidupan sosial kita, sebenarnya ini berulang-ulang, katakanlah seperti wacana intoleransi yang seharusnya tidak terjadi seperti itu kemudian terjadi. Mungkin ada pandangan khusus terkait beberapa trending topik pada minggu-minggu terakhir ini. Silakan. Terima kasih. Jadi kebetulan saya juga ini aktif di Forum Kewaspadaan Dini Daerah KBD, mewakili masyarakat di dalam yang berbaur dengan komunitas intelijen daerah. Ini melihat memang ada fenomena latah yang terjadi di Parepare, khususnya dari aspek sosial politik dan sosial kultural yang ada. Mengingat Parepare ini dari sisi antropologi sangat heterogen, dan kemudian dari segi geografis posisinya ini Parepare sangat strategis di daerah-daerah tertentu. Nah khusus isu yang terakhir ini kami sangat sayangkan, dan mudah-mudahan ini isu yang terakhir di Parepare. Parepare ini adalah kota yang sangat menganut prinsip demokrasi yang sangat tinggi, tenggang rasa yang sangat tinggi, dan kemudian tentu masyarakatnya dikenal dengan jiwa religius yang sangat tinggi juga. Kenapa demikian? Baik agama Muslim, Nasrani, kemudian agama-agama lain yang diakui dalam negara ini, setibanya di Parepare tentu memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinannya. Parepare tidak untuk agama tertentu. Betul itu. Nah, dengan adanya peristiwa kemarin tentu ini sedikit mencemari, menodai. Bahkan kami menyimpulkan bahwa ada kelompok-kelompok yang latah yang memanfaatkan isu kristenisasi, isu Islamofobia yang kemudian di breakdown di kota kecil, kota yang sangat diagung-agungkan sebagai kota cinta. Ini sangat disayangkan. Ini satu stigma sosial yang harus kita sama-sama segera bersihkan dari permukaan Parepare ini. Kenapa? Hal ini jangan kita jadikan sebagai legacy, sebagai warisan untuk anak cucu kita. Betul. Kenapa? Parepare ini bukan saja bertetangga beda agama, bisa saja satu keluarga ada yang berbeda agama satu keluarga. Oke, siap. Saya potong dulu. Ini pembahasannya menarik nih karena trending topik. Kemudian
Adinda ini menyampaikan dengan sangat lugas nih ya. Saya mau tanya sekarang, kita sepakat di area itu bahwa tidak perlu lagi ada isu-isu yang sebenarnya saya sendiri mengamati akan hanya memberi kontribusi ke orang luar yang tidak ngerti persoalan ini, kemudian akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kita sepakat. Nah sekarang kira-kira apa perlu tuh di internal partai ada edukasi seperti itu kepada kader-kadernya untuk menjadi bagian untuk meminimalkan isu-isu seperti itu yang sebenarnya kalau dipikir udah sangat klasik tuh, misalnya Islamofobia, kemudian ada isu kristenisasi di sebuah kota kecil yang sebenarnya yang sangat mendewa-dewakan namanya faktor keagamaan kita. Tidak usah lagi dipecah belah dengan isu-isu seperti itu. Ada tidak itu di Partai Golkar khususnya itu? Di Partai Golkar sejak berdirinya itu merupakan partai nasionalis yang religius. Nasionalis yang religius, religius. Semua agama, semua paham yang diakui oleh negara itu ada di Partai Golkar. Ya. Tidak ada diskriminasi ya? Tidak ada sekat diskriminasi terkait agama. Nah, terkait dengan kasus ini kemarin, sebetulnya di Parepare ini sempat terbersit isu-isu yang mengarah kepada oknum-oknum kami tertentu di Partai terutama Golkar, khususnya lebih mengerucut ke Partai Golkar ya. Silakan. Yang mengatakan bahwa Partai Golkar ini adalah partai yang mendorong seolah-olah memberi ruang bagi proses kristenisasi yang ada di Parepare. Kasarnya terlibat Kesannya di dalamnya. Oke, lanjut. Nah, silakan dari diklarifikasi. hal tersebut, saya jelas sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu melihat sudah ada isu yang bergeser ke isu politik, dan kami meyakini bahwa gerakan penolakan pembangunan sekolah Kristen itu bisa kita katakan, simpulkan bahwa ini adalah gerakan politik oleh oknum-oknum tertentu. Apakah itu tidak terbaca sebagai sebuah tendensi khusus nih? Bisa jadi. Kemudian diwacanakan bahwa ini adalah tema yang paling menarik nih untuk menggembosi atau apalah. Bisa jadi. Mungkin Golkar lebih tahu tuh. Bisa jadi. Ya. Ada gerakan-gerakan memang yang tidak dapat kita pungkiri bahwa hari ini Golkar sebagai partai pemenang di Kota Parepare yang bisa membangun pemerintahan Partai Golkar, di mana wali kotanya Golkar, ketua DPR-nya Golkar, dan kemudian ada di DPR, dan hasil pembangunannya cita rasa Golkar tentu menimbulkan kecemburuan politik dalam tanda kutip yang bisa memicu yang namanya memicu hal-hal sebenarnya tidak perlu hadir, tidak perlu dimunculkan atas nama agama. Agama betul ya. Jangan dipolitisasi lah agama ya, kurang elok. Oke. Ini menarik nih, ada kecemburuan sosial terhadap fakta atau fenomena dari jejak karya Golkar, Partai Golkar. Ini kok bisa terbentuk dikotomi berpikir seperti itu, ada pemisahan. Mestinya kan partai semua bersatu padu untuk membangun Parepare. Apa alasannya tuh kemudian dikatakan bahwa sekarang ada kecemburuan politik? Iya, ada kecemburuan politik. Ini menarik karena baru saya dengar nih ada kecemburuan politik. Biasanya kan kecemburuan personal atau kecemburuan sosial. Silakan. Mungkin ada ide menarik nih. Kenapa muncul istilah itu? Jadi istilah itu sebetulnya hal yang biasa saja, dan kemudian sikap dan perilaku partai-partai untuk berbuat yang sama seperti Partai Golkar tentu secara alamiah, secara politis pasti ada ya. Untuk naik ke kasta tertinggi politik Parepare seperti Golkar tentu dengan berbagai strategi, dengan berbagai taktiknya, tentu juga dengan berbagai intrik nih. Lanjut. Mengupayakan untuk menggunakan cara-cara yang tidak elok.
untuk menjatuhkan Partai Golkar. Dan dengan adanya kejadian kemarin ini justru membuat kami solid, membuat kami lebih bekerja lagi. Bagaimana kita memperlihatkan bahwa ketika Golkar menang dalam satu TPS, dalam satu kelurahan, dalam satu kecamatan, Golkar menang di Parepare, saya yakin bahwa Parepare ini juga akan sejahtera. Ya, apakah lebih sejahtera ya? Nah, Oke. hal ini tentu bukan kalimat yang tidak mempunyai dasar. Kita bisa lihat 10 tahun perjalanan pemerintahan. Yeah. Ketua DPD 1 dalam hal ini Bapak Dr. Haji Muhammad Topan Pawe. Dan kita ucapkan dulu di kesempatan ini mumpung disebut nama beliau. Wah. Yaumil Milad nih. Selamat ulang tahun yang terakhir sebelum beliau meninggalkan tugas mulianya nih sebagai wali kota. Ketua Iya. Dr. Haji Muhammad Topan Pawe SHMH. Iya. Semoga Amin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan segala kemuliaan, segala keberkahan dan segala kebahagiaan. Amin. Ya. Untuk beliau dalam mengarungi pengabdian di masa-masa yang akan datang. Dan tentu untuk bagaimana mempermudah langkah beliau sebagai pengabdi di tengah masyarakat. Ya, kita jeda sejenak nih, Adinda, Pak Ketua, diminum kopinya. Kasih. Santai, kita jeda untuk menginformasikan kepada insan masyarakat bahwa ini Bincang Heboh tetap membuka ruang komunikasi dua pihak. Kita tunggu ada penelpon yang masuk, nanti silakan, mungkin ada yang mau langsung ditanyakan atau ada unek-unek. Sekarang kita bersama seorang tokoh pemuda Parepare, Fadli Agus Mante. Kita berdialog untuk mengupas tentang seluruh aspek lah yang bisa kita ingat hari ini dan kita tanyakan pada Adinda atau narasumber. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Sembari menunggu penelpon atau Ya, mungkin ada diingatkan pertanyaan. insan mesra Anda bisa Ya. berinteraksi, ada Facebook di akun Mesradio Parepare. Boleh bertanya. Kemudian ada telepon di 0853 9535 Bisa 0907. interaksi. Bisa Anda berinteraksi di situ atau juga melalui WhatsApp di nomor yang sama. Ya, bisa dikirim teks, juga bisa memanggil di nomor tersebut. Saya menyapa dulu Ya. Pak Ketua ini, Ya. Pak Andi Afandil Haswat. Beliau Oh, sementara menyimak dialog kita. Perbincangan kita ya. Kemudian ada juga Pak Sabir Nontongka juga. Ya, nonton juga ya. Ada Pak Andi Purnawan Wawan. Assalamualaikum. Terima kasih semua ya. Terus untuk Sapir Saira juga mendengarkan untuk di pagi hari ini. Silakan dilanjutkan. Tentu ya melalui live streaming ya, yang pakai radio menolak tentu lebih banyak karena siaran ini bisa didengarkan di beberapa kota tetangga. Oke, lanjut ke Adinda ini. Ini menarik, tapi kita tinggalkan dulu itu perbincangan yang sangat sensitif karena saya yakin betul bahwa ini sudah berproses dan mudah-mudahan kita tentu berdoa terbaik untuk Parepare, bahwa selalu lahir untuk kita, untuk semua rakyat. Nah, saya lebih ke karier sebagai politisi nih di salah satu partai yang udah sangat berpengalaman, namanya Partai Golkar. Rekrut kader tuh dari Partai Golkar, apakah mekanismenya, prosedurnya itu ketat atau asal comot saja untuk memenuhi seluruh persyaratan? Kenapa saya harus menanyakan hal itu? Karena yang selalu dipertanyakan masyarakat, seperti caleg nih kebanyakan karbitan, tidak melalui edukasi, tidak melalui pembelajaran yang mapan, dipersiapkan untuk menjadi politisi. Sehingga banyak yang berpikir bahwa jangan-jangan nih caleg seperti orang nganggur, butuh pekerjaan. Gimana nih pandangannya nih? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Bisa aja kan wabarakatuh. seperti itu, namanya masyarakat. Ya, Gimana ini Adinda? ini menarik. Jangan-jangan cuma cari pekerjaan ya Adinda nih. Pertanyaan sekaligus pernyataan. Iya. Silakan. Jadi di Partai Golkar, Iya. khususnya di Parepare, kami tidak dalam melakukan rekrutmen keanggotaan, kami sangat mengedepankan
yang namanya aturan main. Aturan mainnya apa Partai itu Golkar. saja? Dalam Partai Golkar ada peraturan organisasi terkait dengan penjaringan keanggotaan Jaringan, dan kemudian kaderisasi. kaderisasi itu yang perlu. Nah, Partai Golkar memiliki organisasi yang didirikan dan yang mendirikan. Yang kemudian yang mendirikan. organisasi ini adalah kelompok Hasta Karya. Astaga ya. Kelompok Hasta Karya ini merupakan lumbung kader Partai Golkar. Ya. Mana di dalamnya ada Soksi, Ya. ada kemudian di dalam MKGR Iya. di dalamnya, kemudian ada AMPG, ada AMPI dan lain-lain. Iya. Dan semua organisasi Hasta Karya ini melakukan proses kaderisasi dengan satu doktrin karya kekaryaan. Karya kekaryaan. Bagaimana sebagai seorang kader Partai Golkar harus memiliki ide, harus memiliki konsep dalam menata pembangunan di daerahnya masing-masing. Jadi Adinda ini lahir dari kader yang mana nih? Tadi ada Soksi, ada AMPG, ada ini, KGR. Jadi kader, karena kan logikanya begini. Golkar ini seperti menetapkan sebuah rekrut yang sangat ketat. Lumbung. Jangan ya ada, Anda harus lahir di lumbung dulu. Yeah. Jangan selonong boy masuk langsung, Yeah. ditarik, dicomot. Yeah. Sehingga kita yakin betul bahwa kader-kader Golkar itu adalah kader-kader yang tangguh. Yeah. Karena dia diambil dari lumbung. Yeah. Tidak serta-merta dicomot begitu saja. Adinda lahir dari pengkaderan apa nih? Dari dua jalur. Dari dua jalur ya. Jalur apa nih? Jalur yang pertama, jalur tentu jalur kultural Partai Golkar yaitu Ya. Soksi. Soksi Dan ya. kemudian jalur kedua melalui tentu potensi pemuda lainnya. Paham. Nah, Lanjut. potensi ini tentu menjadi hitungan barangkali bagi teman-teman Partai Golkar, para pimpinan pengambil kebijakan saat itu Ya. yang melihat sosok seperti saya Ya. yang masih terus melakukan Konsisten. Ya. aktivitas baik aktivitas sosial, Ya. aktivitas politik yang mungkin memenuhi kriteria karya kekaryaan itu. Iya, iya. Katakanlah bahwa jalur kedua ini adalah bonus dari jalur pertama itu. betul. Iya, 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 iya. Nah seperti Ya, kita silakan lanjut. ketahui bersama bahwa sebelum saya di Partai Golkar ini jejak rekam politik saya dimulai dari pada saat Pak Amin Rais datang di Parepare. Wah, luar biasa itu. Jadi kayaknya seumur nih karirnya dengan Bandimas nih. Bandimas dari Mesra ini kayaknya udah senior sekali. Ya lanjut. Waktu partainya Pak Amin Rais segar-segarnya di Segar-segarnya. kami pernah aktivis 98 juga ikut terjun dengan konsep dan gagasan beliau. Iya. Akan tapi dalam perjalanannya kami mengalami krisis kepercayaan, khususnya teman-teman yang ada di barisan nasionalis pada saat itu Iya. menganggap bahwa ini gerakan seorang Amin Rais ini gerakan yang utopis, yang sulit menemui tujuan dan orientasi. Iya. Gerakan yang Selalu mau utopis. belok kiri langsung nih kayaknya dia. Yang kemudian pada tahun berikutnya Iya. saya lagi mencoba untuk berdinamika, berkecimpung melalui salah satu organisasi di bawah Iya. PDIP, Iya. yaitu Banteng Muda Indonesia. Iya, luar biasa. Nah, di Pengalaman Banteng Muda politiknya Indonesia ya. ini Iya. saya berdinamika, saya bergabung, dan saya belum menemukan chemistry politik saya. Iya. Belum menemukan kecocokan, belum menemukan apa yang Ya. menjadi Belum ada profesi Fadli Agus Mante di sana. Ya, oke lanjut. ideologi di situ. Iya. Ideologinya belum dapat. Nah setelahnya itu kemudian ada 6 bulan saya merasa frustrasi dengan partai politik yang hanya
Frustasi atau sangat jenuh nih? Jenuh. Maksudnya enggak ada lagi partai ini yang bisa diandalkan untuk mewakili Betul. rasa saya. Betul. lanjut. Saya frustasi. Sehingga kembalilah saya ke KNPI untuk kemudian beraktualisasi bersama teman-teman. Yang kemudian kemerdekaan berpikir kita dirancang dan dibangun untuk Merah Putih, dan kemudian bebas mengungkapkan ekspresi tanpa harus takut dengan ketua umum. Ya, itu yang ya. Saat itu terjadi gerakan politik di KNPI yang kemudian salah satu ketua umumnya yaitu almarhum Hasanuddin Yusuf membentuk Partai Pemuda Indonesia yang embrionya dari PPI ya. KNPI. Oke, embrio lahir dari sana. Lahir dari sana. Lahirlah PPI. PPI. Dan ceritanya ini agak lucu. Pada saat saya didaulat untuk jadi ketua, saya berada di tengah laut. Ya. Saya cuma ditelepon dari ketua umum. Ngapain di tengah laut nih? Padli, ayo kita kembali ke kota, kita perang kota. Oh iya. Bantu abang ini. Nah, bang, saya ini sudah jenuh dengan segala hiruk pikuk partai politik. Semua sama. Ya tentu Pak Ketum hari itu dia nyatakan bahwa ini tidak sama, saya garansinya. Memberi jaminan ya. Memberi jaminan. Nah, ente di mana? Tolong di print out itu SK-nya. Nah, mohon maaf Tum, saya lagi berdamai dengan laut ini. Saya perlu memancing dengan laut. Memancing di tengah laut itu, kemudian saya duduk sejenak, kemudian lego jangkar, kembali, dan tidak cukup setengah jam saya di darat. Kemudian dulu masih ada wartel ya. Masih ke wartel ya. Telkom. Bring out, ternyata isinya surat tersebut adalah surat keputusan terkait penerima mandat Ketua Partai Pemuda Indonesia Timur Depan. Dan saya merasa, waduh, ini amanah besar ini. Nah, singkat cerita, selama beberapa bulan saya dibantu oleh 7 orang aktivis dalam rangka mempersiapkan PPI di Parepare untuk melalui proses verifikasi parpol. Dan alhamdulillah PPI dapat nomor urut. Setelah PPI dapat nomor urut, tentu di sini ada cerita yang menarik juga. Bagaimana saya harus berpikir secara realistis dan idealis. Di mana kemudian teman-teman saya ini saya harus depak semua dari kampus semua ini. Kenapa? Karena organisasi yang kita jalankan ini bukan organisasi kemahasiswaan, akan tapi ini partai politik. Partai politik yang tentu karakternya sangat berbeda kan? Tidak mau kita harus menghadapi kenyataan bahwa organisasi ini butuh materi. Betul. Iya. Tidak boleh sedangkan kita para aktivis ini ya satu bungkus rokok untuk bertujuh. Idealis. Nah, bagaimana kita bisa menorehkan sejarah emas kalau kita tidak berpikir realistis. Betul. Nah saat itu kemudian disepakatilah teman-teman untuk resign dari PPI, para aktivis-aktivis ini. Dan saya dengan catatan menyampaikan kepada mereka bahwa izinkan saya untuk menakodai PPI bersama teman-teman pengusaha di Parepare. Bukan berarti saya oportunis, bukan berarti saya pragmatis, tapi ini kondisi realistis yang harus kita hadapi untuk memenangkan pemilu 2009 waktu itu. Saya terlena nih mengikuti kisah alur ceritanya nih Pak Ketua ya. Sungguh sangat menarik. Nah, kembali ke pertanyaan itu tadi. Untung ada sinyal ini Pak Ketua, saatnya tidak ada sinyal. Tidak jadi Ketua. Tidak jadi Ketua. Untung ada sinyal. Nah, ini tadi kan ini masih ada pertanyaan tersisa. Tapi saya cabut tuh tadi dugaan saya bahwa Adinda ini jangan-jangan udah bosan nganggur nih, mau cari kerja, anggota DPRD. Itu harus dijawab, tapi melihat dari pengalaman aktivisnya, kemudian begitu dramatisnya
di dunia politik. Ya. Kemudian kita bisa memimpin sebuah partai PPI yang malah sangat riskan karena bisa mendepak sesama aktivis itu karena bertarungnya pemikiran idealis dengan realistis. Nah sekarang gimana bisa menjawab teman-teman yang lain nih, ada dugaan masyarakat kebanyakan sekarang instan nih, seperti cuma jadi anggota DPR cari kerja aja, gimana nih pandangannya di situ? Ya saya juga terkadang risih, terkadang risih karena apa nih? risih karena lembaga DPR ini adalah supremasi tertinggi dari sebuah organisasi kemasyarakatan. Tertinggi ya? Tertinggi. Iya. Jadi kalau demikian tidak boleh serampangan dong orang masuk di situ. Tidak serampangan. Karena dia adalah duta, wakil salah suara satu masyarakat. Lembaga yang kemudian penyebutan terhormatnya ini hanya miliknya mereka. Miliknya mereka. Nah kehormatan itu di mana? Kehormatan itu ada pada sikap, ide dan perilaku yang hadir di forum DPRD. Ya. Sekarang kita lihat. Iya, silakan. Banyak partai politik yang mencalonkan diri hanya sekedar memenuhi kuota yang pertama. Kedua gagah-gagahan atau latah ikut-ikutan. Ya. Pak saya mau ini siapa tahu bisa jadi anggota DPR. Ya. Atau pakai haji mumpuni. Proses pemilu ini bukan proses pencari kerja. Kalau Anda mau cari kerja ya ke dinas tenaga kerja. Iya, melalui itu ya. Ini adalah proses politik yang sangat mulia. Nah kemudian dihantui, dicemari dengan orang-orang yang tidak memiliki kapasitas keilmuan terkait politik, hanya berbekal banyak uangnya, kemudian dicalonkan. Ini semua yang membuat keputusan-keputusan politik bisa tercederai ke depannya. Dan bisa juga menjadi bahan bagi eksekutif yang mengetahui kelemahan legislatif sudah dikantongi, udah masuk saku, gampang diatur. Silakan Anda ngomong, tapi kebijakannya ada sama saya. Nah ini juga sebetulnya akan berdampak signifikan terhadap kebijakan pembangunan yang ada di Parepare. Tahu nggak mereka bahwa untuk menjadi anggota legislatif itu yang harus dipedomani itu apa? Jangan sekedar visi dan misi. Makanya saya agak tertawa juga Pak Saran sampainya siapa tahu ada visi dan misinya Pak Padli ini. Anggota DPR itu tidak ada visi dan misinya. Anggota DPR itu harus mengetahui kerangka pembangunan jangka panjang kota itu. Lanjut. Kemudian contoh misalnya dokumen rencana jangka panjang pembangunan kota Parepare itu 25 tahun. Kemudian ada yang jangka pendek. Tertuang dalam dokumen ya? Tertuang. RPJP, RPJM dan dalam dokumen rencana strategi kota. Per setiap tahun dalam bentuk dokumen APBD. 3 jangka ya? Ini harus menjadi pedoman, harus menjadi haluan. Visi misinya itu harus mengawal atau mempertegas visi misi kota Parepare. Tidak justru menjadi visi misi yang menjadi antitesa dari visi misi kota Parepare dengan yang sudah tertuang di rencana situ. Karena legislatif dia ini tidak membawa masuk visi misi tapi menselaraskan apa yang tadi saya bilang ini, Dinda, adalah visi personal. Berarti visi personal, misi personalnya adalah bahwa saya harus mewujudkan tuh seluruh rencana. Visi personal dari seorang FAM ini, Fadli Agus Mante, adalah saya mewakafkan diri menjadi politisi untuk menjadi bagian untuk mewujudkan mengakselerasi dari rencana itu. Silakan. Visi dan misi personal sah-sah saja. Sah-sah saja. Contoh tetapi ada yang lebih agung nih. Contoh misalnya, saya ini lebih profesional ke misalnya ke dunia entertain. Tentu kelebihan saya dalam melihat kekuatan dan kelemahan dunia entertain ini dalam mensejahterakan masyarakat di mana?
Sudah ada nggak Sepakat. regulasinya? Sudah ada nggak dasar-dasar pijakannya? Sudah ada nggak ruang untuk berekspresi para entertain ini? Luar biasa. Nah ini yang harus menjadi visi yang kemudian harus kita gabungkan dalam kebijakan partai melalui praksi. Mantap. Ini alurnya begitu. Nah, setelah itu tentu praksi ini melakukan rapat di DPR yang kemudian memutuskan satu keputusan politik yang namanya keputusan DPRD. Bukan keputusannya Pak Lia Gusmante. Bukan keputusannya si A, B, dan C. Tapi menjadi supporting. Menjadi seperti. Betul. Nah, kemudian juga kita tidak membutuhkan orang yang asal bunyi, asal kritis dan lain Iya, sebagainya. betul. Kalau Nih, tunggu dulu. asal Adinda, gas saja. tunggu dulu Adinda ya. Kita Ini seorang aktivis tuh. Ya. Aktivis kan biasanya by data, by fakta. Ya. Untuk sedikit mengkritisi nih Asbun nih. Yang mana aja itu ciri-ciri Asbun misalnya. Ya. Karena kan kadang ada begini. Wah, ini waktu sebelum menjadi anggota DPRD di luar barisan ini luar biasa nih, kayak jadi malaikat nih. Hanya dalam hitungan semenit, sehari, 2 hari, per hari udah berubah. Pas masuk suaranya hilang. Jadi yang mana tuh yang kira-kira nanti sekritis gimana nih yang tidak melanggar nalar lah. Ya, Silakan. Abang. Jadi saya ingin sampaikan Iya. bahwa orang yang banyak ngomong Iya. di ruang-ruang publik Iya. yang tidak memiliki dasar yang kuat, baik dasar Kapasitas, hukum, ilmu. tinjauan, Iya benar. secara filosofis, mereka ini hanya memanfaatkan panggung-panggung publik Ya Allah. Lanjut. tanpa Menarik nih. hasil, tanpa hasil, Betul. tanpa hasil. Kenapa? Terkadang saya tertawa ngomongin masalah pembangunan sekolah saja sudah diseret ke hal yang sangat radikal sekali, kristenisasi. Padahal ini hanya proses perizinan. Ini sekolah, Iya. bukan tempat ibadah. Ada pemaksaan untuk menggiring opini. Menggiring opini. Iya, sih. Kemudian jalan berlubang Wah, di beberapa tempat Iya. yang semestinya itu adalah tanggung jawab pusat, sedikit-sedikit wali kesalahan kota yang pemerintah salah, daerah ya. pemerintah Jawab daerah wali yang kota. salah. Iya, Kan ini hal yang lucu. betul. Nah, dan yang terakhir kan ada salah satu jalan yang konon kabarnya 5 tahun Iya. baru terrealisasi. 9 tahun Yang- malah Pak Ketua. 9 tahun malah ya. 9 tahun malah. Yang lucunya mereka utus satu praksi. Iya. Di mana kerja-kerja praksinya? Di mana? Masa jalan di depan depan rumah di bawah ketuanya hidung. saja. Di bawah hidung Nggak nih. bisa diselesaikan. Ini yang mesti dipertimbangkan masyarakat, jangan dipilih lagi. Ya. Untuk apa? Jalanan ketua umumnya saja tidak bisa dia perbaiki, apalagi jalanan masyarakat. Memperjuangkan diri sendiri. Memperjuangkan diri sendiri. Kolin dong. Dinda, ada kopi. saya malah kaget nih. Ya. Tapi saya setuju tuh. Itu realitanya memang seperti itu. Realitanya Bang, kita bisa lihat di DPR bagaimana waktu rapat-rapat pleno, Iya. yang nyala mic-nya siapa, yang tidak nyala mic-nya siapa. Hampir 30%, hampir 80% itu Luar biasa. tidak nyala mic-nya. Jangan-jangan Maka masuk tidak tuh di luar sesumbar, di situ disumbat. bisa jadi. Iya, lanjut saja. Bisa jadi. Lampiaskan seluruh isi hati lah. Seorang Bisa politikus. jadi. Kan Oleh saya karena menangkapnya itu, tetap saya menghadapi seorang aktivis. Selain perintah partai, Iya. selain perintah partai, saya harus maju di dapil 1, Iya. di dapil 4 soreang, Dapil 4 sorean. Dicatat nih, Pak nomor Dimas. urut 2 Nomor dari urut 2 Partai sorean, Golkar. dapil sorean. Dari Partai Golkar. Itu adalah karena Iya. ada perasaan saya itu, Apa dia? risih saya Risih, bahwa saya harus, sudah saatnya saya harus maju di soreang Kembali. Turun gunung ceritanya. turun gunung kembali. Kembali. Ya. Untuk bagaimana berdinamika dengan Iya. teman-teman lintas parpol di DPR ini. Benar. Karena kebanyakan anak-anak muda atau teman-teman muda kita yang ada di DPR ini ya jarang-jarang nyala mic-nya. Jarang-jarang nyala mic. Nih dicatat ya, ada lagi istilah baru Kenapa nih. jarang-jarang nyala mic? Jarang nyala mic. Itu. Saya tidak tahu proses penyampaian aspirasinya bagaimana. Ya.
Apakah hanya bisi-bisi atau to the point di paripurna? Atau diam tiba-tiba dapat rezeki. Belum lagi teman-teman muda ini saya lihat lebih banyak berkontribusi untuk menggagalkan forum paripurna. Bisa dicek dari partai mana saja yang selalu memblokade, dan di situ diisi oleh anak-anak muda. Tapi kan kita, saya jadi bingung lagi nih. Ini otak saya diobok-obok nih. Biasanya kan pemuda tuh punya prinsip sebagai orang yang paling sangat bergairah untuk mengubah keadaan. Kalau kemudian berada pada sistem yang keliru begitu, kemudian santai saja. Lalu apa yang kita harapkan sama anak muda kalau memang begitu sikap berpolitiknya? Hal ini dikarenakan dia tidak memahami sebuah masalah. Masalah apa itu? Yang ada di DPRD. Oh ya. Dia tidak memahami tupoksinya. Dia hanya mengerti bahwa DPRD itu punya 3 tugas: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Iya. Hanya mengerti, tapi tidak paham fungsi legislasi itu kapan, fungsi pengawasan itu kapan, dan fungsi penganggaran itu kapan. Kita tidak sekedar membahas kemudian saling tarik urat leher dengan eksekutif dalam hal penganggaran. Kita harus tentu melihat, misalnya dalam satu kegiatan itu ini anggarannya seperti apa, outputnya seperti apa, dan outcome-nya seperti apa. Misalnya outputnya kita sediakan 100 juta untuk pembangunan lorong, sekarang outputnya apa? Berapa meter lorongnya? Apakah sudah terjangkau dengan orang-orang yang memiliki kontribusi dan rajin membayar PBB? Nah, kemudian outcome-nya apakah berdampak dengan penghasilan masyarakat itu sendiri? Di situ intinya. Komprehensif ya. Apakah dengan penganggaran 100 juta itu bisa meningkatkan kesejahteraan yang ada di masyarakat? Rata-rata, apakah dengan rata-rata sekarang, apa dengan anggaran 100 juta ini bisa menambah pundi-pundi yang ada di kantong masing-masing? Benar. Sehingga masyarakat jangan disalahkan apabila masyarakat ini juga pesimis dengan mereka pada saat pemilu. Mungkin itu yang sekarang kan kita sudah wawancarai beberapa sosok baik yang caleg maupun yang anglek. Semua punya komitmen hampir sama, bahwa mereka berjuang tidak semata-mata karena dapilnya, juga tidak berjuang untuk sekedar karena garis partai menginginkan seperti itu, tapi memang dia berjuang atas nama partai. Kalau Bang Fadli, karena kan kadang gini Bang Fadli, kadang kalau itu Dinda, ada orang mengatakan, wah nanti ini menjadi bumerang bagi saya kalau saya tidak terlalu ngotot untuk memperlihatkan ke masyarakat jejakku sebagai anggota DPRD, sehingga kadang maksakan bahwa jalan harus dibangun di sini, di wilayah dapilku. Ini harus dibangun di sini karena saya ingin menanam nama baik nih. Jangka untuk karir saya di politik ini panjang. Saya masih butuh 5 tahun ke depan. Nah, seorang Fadli kan rata-rata kemarin saya tanya, oh enggak, saya akan beri kontribusi ke wilayah bahkan yang bukan dapilku. Komitmen dari Adinda Fadli gimana? Saya pikir hal itu bukan sebuah komitmen, tapi sebuah kewajiban yang tertuang dalam undang-undang. Kalau tidak salah, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPD. Ini jelas sekali bahwa ketika kita diberi amanah dan terpilih dan duduk di DPRD, kita ini selain orang yang mengabdi di partai, kita juga mempunyai tanggung jawab konstitusional kepada seluruh masyarakat Parepare. Karena yang duduk di DPRD itu bukan anggota DPRD Soreang, yang duduk di situ anggota DPRD Kota Parepare. Nah, terkait dengan pemerataan program, tentu ini harus diatur. Tentu ini harus diatur oleh praksi sebagai lalu lintas, wadah lalu lintas anggota DPRD.
Karena setiap keputusan DPRD itu akan ditentukan melalui praksi. Mekanisme pengambilan keputusannya ada di praksi. Nah kemudian juga di komisi-komisi, teman-teman yang bermain di komisi ini juga ya tentu harus sadar bahwa rapat-rapat komisi yang mereka lakukan itu harus atas sepengetahuan partai. Mau diarahkan kemana kebijakan mereka yang ada di komisi. Nah terkadang kebijakan-kebijakan ini justru membuat arah kebijakan partai politik. Misalnya partai politik ini ingin mengarahkan tahun pertamanya ke stabilitas misalnya infrastruktur, ya. Anggotanya yang rapat di komisi itu rata-rata main di mana? Main di ekonomi, main di UMKM. Bagaimana bisa tercapai kepentingan partai untuk mesejahterakan masyarakat? Jadi harus ada kerja yang sinergi. Nah olehnya itu terkadang memang kepentingan-kepentingan itu disusupi kepentingan-kepentingan jangka pendek di keputusan-keputusan yang sifatnya di komisi. Oke, katakanlah saya ini salah seorang rakyat yang memiliki kebebasan berpendapat, mengamati dinamika di DPRD ya. Ini pendapat pribadi saya nih, sebagai host. Saya termasuk orang yang tidak setuju ketika legislatif bertarung kata-kata yang sedikit agak sakral, agak kasarnya agak sarkasme maksud saya dengan seorang eksekutif. Saya lebih memilih untuk adu argumen tuh untuk masyarakat, by data, by fakta, bukan sekedar bahwa sekarang ingin mencitrakan dirinya bahwa saya ini pejuang rakyat. Gimana memandang ini? Karena kan begini, masyarakat kan melihat mentahnya aja, wah hebat nih, dia bisa memberi tekanan kepada memberi tekanan kepada legislatif. Katakanlah dalam wali kota nih, anggota DPR kadang bertarung seperti itu, tapi saya melihatnya ke sarkasme, tidak ke adu gagasan, tidak kenapa mesti terjadi hal seperti ini. Gimana ini pandangan seorang aktivis kemudian menjadi politisi yang sangat dramatis perjalanan hidupnya memandang ini? Iya. Boleh marah-marah, boleh tertawa, boleh apa dalam melakukan komunikasi politik itu kan banyak variabel, banyak pendekatan. Oke, siap. Tidak hanya di rapat-rapat yang ada di DPR yang diatur dalam tata tertib DPRD. Lobby-lobby bisa saja hadir misalnya di penjual soko. Bisa saja hadir di warung kopi. Bisa saja hadir di ruang tamu wali kota. Kenapa tidak kita melakukan komunikasi politik yang lebih dinamis, lebih santun dan lebih mengedepankan adat ketimuran kita, sipakan tahu, sipakan lebih. Contoh misalnya, ada kepentingan kita yang harus memang melalui kebijakan wali kota. Kenapa tidak? Kita melakukan pendekatan komunikasi dengan wali kota dengan berbagai cara. Tapi mau dimunculkan di depan publik supaya dianggap pejuang rakyat. Wah, gimana nih? Ini kalau biasanya di belakang layar kurang kreket, kurang menggigit. Gimana nih? Lo toka aja ke siri tuh lo kamu buat kedua jagoan aja yang tadi betul-betul ini. Gimana itu? Pandangan seperti itu. Kalau pandangan saya ya tentu orang-orang seperti itu orang-orang yang belum selesai dengan dirinya. Belum selesai dengan dirinya, silakan dulu dijelaskan ini. Orang-orang yang belum selesai dengan dirinya dalam artian orang-orang masih diselimuti keakuan yang tinggi. Di DPR itu tidak membutuhkan keakuan. Di DPR itu tidak membutuhkan si A yang harus menonjol, si B yang harus menonjol. Tapi bagaimana kita mengharmonisasi dinamika yang ada di dalam secara intelektual, secara kebudayaan, secara sosial. Karena kita ini adalah lembaga yang terhormat, lembaga yang tertinggi. Supremasi organisasi yang paling tinggi adalah lembaga DPR. Nah olehnya itu mulai dari ide, sikap, pemikiran itu harus mencerminkan kehormatan-kehormatan yang melekat
yang ada pada mencitrakan dirinya sebagai orang terhormat. Jangan mencitrakan dirinya sebagai orang yang tersalimi, dan apalagi mencitrakan dirinya sebagai seolah-olah saya orang yang pejuang kritis, satu-satunya. Ya. orang yang satu-satunya memonopoli kebenaran. Iya. Ini tidak benar ini. Tidak benar. Ya. Berarti orang ini belum selesai dengan dirinya sendiri. Ya, orang yang selesai dengan dirinya sendiri, saya yakin keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan-keputusan yang penuh pertimbangan, yang didasari dengan aturan. Nah, kalau aturan dan kebijakan yang diambil didasari dengan hal-hal yang realistis, objektif, dan kemudian realistis, ya tentu akan menjadi sebuah konsensus yang harus dijalankan bersama dan diterima baik oleh masyarakat. Siap. Saya hanyut ini banding Mas ini menghadapi Luar biasa. Iya, seorang aktivis kemudian sekarang berani mengatakan saya turun gunung nih untuk Gara-gara kopi. Gara-gara kopi. Saya terhanyut betul. Kenapa? Ini juga narasumber nih sebenarnya mengajari kita ilmu ya, referensinya banyak, ketahuan terlihat dari cara mengungkapkan seluruh tutur kata. Kita menangkap nih pasti tidak membaca satu kitab. Saya garis bawahi pada hari ini adalah kata-kata yang paling merasuk dalam diri saya, dalam hati saya adalah segitu banyak dan kita belum selesai dengan dirinya. Dan sebenarnya memang ini kata-kata yang sangat terhormat tapi sangat menusuk hati nih. Dan memang orang yang tidak selesai dengan dirinya adalah orang-orang yang beliau ini bercerita karena beliau sudah punya pengalaman 5 tahun. Jadi orang yang belum selesai dengan dirinya terjebak dalam kegoblokan duniawi. Kegoblokan duniawi. Ini baru duniawi. Kalau bahasanya rugi itu kedunguan. Ya, kalau kedunguan duniawi belum selesai di situ, jangan bermimpi itu urawi. Karena dunianya aja sudah dianggap ada kedunguan di sana. Oke, menarik nih. Masih ada waktu? Ini semakin menarik. Masih ada. 7 menit, masih ada 7 menit. 7 menit, luar biasa nih. Mungkin ada pandangan-pandangan nih ke depannya. Saya suka nih kata harmonisasi. Kita melihat tidak perlu ada yang terlalu menjadi di antara 25 bintang kejora nanti ini ada yang terlalu bersinar. Kemudian cara bersinarnya sebenarnya lebih masyarakat sekarang kan lebih cerdas lagi bahwa ini perjuangannya lebih kepada perjuangan keakuan, adalah orang-orang yang tidak atau belum selesai dengan dirinya. Kita akan membacanya, tapi yang kita butuhkan adalah gimana ke-25 anggota DPRD ini betul-betul mewakili impian-impian harapan-harapan masyarakat Parepare yang tentu kan biasanya kita tahu bahwa masyarakat memang terlalu manja, terlalu begitu banyak impiannya. Tapi yang anggota DPR bisa filterisasi mana yang lebih penting di antara impian-impian itu. Pasti seorang seniman budayawan seperti saya akan menuntut keras di area itu. Pasti juga saya mengatakan bahwa adalah bisa dilobi untuk kegiatan itu. Ada pasti juga ke soal pembangunan fisik. Gimana tuh caranya bisa mengharmonisasi orang-orang yang kadang ini saya keras kepala untuk dibuat menjadi sinergitas. Karena itu tadi kemana aja itu macet DPRD? Bagaimana nih Adinda ini melihat ini? Jadi kita tidak perlu pesimis, tapi tetap optimis melihat itu. Skeptis itu harus ya. Jangan semangat, putus asa terus. lanjut. Skeptis itu harus. Kenapa? Kita berharap ke depannya hasil pemilu 2024 ini lebih diwarnai dengan legislator yang tahu betul apa yang menjadi tugasnya, yang paham betul apa yang menjadi peran di DPR nantinya, yang tahu betul arah pembangunan Parepare 30 sekian ke depannya itu seperti apa ini? Kita mau kemana? Mau dibawa kemana Parepare ini? Mau dibawa kemana Parepare ini? Dan saya hanya ingin menitip pesan kepada pimpinan-pimpinan parpol agar segera membuka dokumen pembangunan jangka panjang yang sementara digodok ini. Untuk kemudian di breakdown ke kader-kadernya. Kader-kader sendiri ya. Bahwa Parepare itu pembangunannya diarahkan ke sini.
kerja-kerja kita secara politis juga harus mengawal ini. Iya. Jangan kerja-kerja politis kita sampai menghambat Iya. dokumen yang akan kita sepakati ini. Betul, betul. Artinya apa? Komitmen dan kerja-kerja politik kita itu harus menjadi konsensus Iya. dalam dokumen pembangunan perencanaan 25 tahun ke depan Parepare Iya. seperti apa, supaya kader-kader yang ada di partai politik yang duduk kemudian di tahun 2024 ini paham bahwa yang harus mereka kawal ini apa. Iya. Contoh misalnya visi pembangunan Parepare kemarin itu dari sisi pendidikan, Iya. kemudian jasa dan niaga, ini akan sudah kita bedah lagi. Apakah masih tetap konsisten di pendidikan, jasa dan niaga ini untuk 25 tahun ke depan? Apakah masih relevan Iya. dengan kesinambungan perkembangan globalisasi hari ini? Iya. Nah ini yang harus kita kupas tuntas. Dari partai warna ini apa usulannya? Iya. Partai ini apa usulannya untuk Parepare? Warna ini apa untuk usulannya? Nah kemudian mari kita lakukan proses dialektis Iya. secara politis. Yes. Di mana tempatnya? Ya tentu di DPRD. Di DPRD. Yang kemudian di dalam itu ada perwakilan partai dan kemudian tentu kami berharap pemerintah daerah ini juga membuka ruang Ya. untuk stakeholder lain, Ya. komunitas-komunitas lain, perwakilan-perwakilan lain untuk ikut berkontribusi, meluangkan pikirannya Ya. terkait dokumen pembangunan jangka panjang ini, supaya yang terlibat ini memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal apa yang kita cita-citakan masyarakat Parepare ini secara umum sampai 25 tahun ke depan. Ya. Nah, Setuju. setelah kita mengambil keputusan dalam bentuk konsensus itu tadi, tercipta dokumen pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka panjang. Nah, tentu ada dokumen pembangunan jangka pendek. Iya. Dokumen jangka pendek ini per 5 tahun. Berarti ada 5 dokumen jangka pendek yang hadir nantinya. Ya. 5 tahun ke depan ini seperti apa? Pasti ada itu. 2024 sampai 2028 apa Ya, apa? yang mau dilakukan. Nah, ini harus jelas. Nah, tentu juga visi misi wali kota baru nanti ini harus disinergikan dengan dokumen pembangunan jangka panjang dan jangka menengah ini. Yang ada di DPRD itu. Iya. Diingatkan kan? Tidak asal mencomot program, tidak asal melakukan kegiatan, tapi ada arah dan tujuan yang jelas. Pembangunan Parepare mau dibawa kemana, dan tugas DPR bagaimana menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan akselerasi menuju pencapaian pembangunan Parepare sesuai dengan tujuan yang diamanahkan dalam dokumen pembangunan jangka panjang dan jangka menengah ini. Oke, Iya. saya interupsi dulu, Pak. Mantap. Silakan. Sebelum kita pamit karena Iya. setelah waktu saya bacakan dulu beberapa komentar. Iya. Yang pertama dari Pak Sabir ini. Beliau pernah sukses mendudukan 2 anggota DPRD lewat partai baru. Iya. Kemudian masih dari Pak Sabir, saya sepakat dengan Pak Fadli bahwa anggota dewan tidak perlu ada visi misinya. Anggota dewan itu jelas mekanisme kerjanya. Kemudian ini ada dari Pak Sape di Tonrangeng, Pak Iya. Ketua. Tapi tidak semuanya harus sinergitas di DPR. Ketika ada yang menyalahi apa yang dibutuhkan masyarakat dan DPR juga jangan melekat sekali dengan kehormatan sebagai anggota DPRD karena amanah itu dari rakyat. Mungkin sedikit komentar. Ada komentar, terutama yang terakhir nih. Ya tentu saya komentari Pak Sape. Ya kembali saudaraku Sape baca Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014. Baca tupoksi kita di Permendagri. Anggota DPRD kabupaten kota, anggota DPRD provinsi berbeda dengan anggota DPR RI kedudukannya. Walaupun proses pemilihannya sama, Tetapi tugas dan tanggung tapi jawabnya beda. hak dan kewenangannya berbeda. Berbeda. Oke. Olehnya itu, mengapa DPRD provinsi dan kabupaten kota dikatakan sebagai bagian daripada pemerintahan daerah? Ya, itu dia yang belum Pemerintahan banyak tahu. daerah. Ya. Ya. Nah, karena DPRD dan DPRD kabupaten kota dan DPR provinsi ini
itu secara de jure di SK-kan oleh Eh, Menteri Menteri dalam dalam negeri negeri. atas nama gubernur. Gubernur Gubernur atas atas nama nama Menteri dalam Menteri negeri. dalam negeri. Berbeda dengan DPR RI DPR. yang kemudian di SK-kan Kan oleh MPR, bukan? Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ya? Melalui Mahkamah Agung. Presiden ya? Ya presiden. Mahkamah Agung. Melalui Mahkamah. Mahkamah Ya Agung. oke. Oke. Bedanya? Oh, enggak menarik dulu sedikit saja. Ada closing nih. Kedua, Ya. Ya. Ini terkait penting. bahwa kita harus berbeda dan lain sebagainya, berbeda, tidak harus sinergitas yang saudaraku pahami itu seperti apa sebetulnya. Ya. Jangan sampai sinergitas yang dipahami ini adalah sinergitas individual, sinergitas partai. Karena Atau berbicara bersinergi untuk atas suara rakyat Parepare ini. ya, sinergitas untuk menyuarakan suara Parepare itu kan berbeda juga bagian dari sinergitas. Iya. Tidak Sinergitas mesti kan harus sama. berjamaah dan Tidak harus mesti memiliki sama. konsensus ya. Iya. Dalam Walaupun memahami dalam sinergitas cara itu. menyampaikannya berbeda. Iya. Tapi ujung-ujungnya kan kita tidak ingin melihat aktor-aktor bintang kejuaraan 25 nanti ini tidak terjebak pada pertarungan tanpa ujung. Kita melihat harus produktivitas, kita harus melihat bahwa seluruh pertarungan ini adalah produktif untuk kepentingan masyarakat. Oke, ya. seperti itu. Ada close ini. Silakan. Ya. Jadi melalui kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada Radio Suara Mesra, Iya, terima kasih. Mesra FM, Iya. di mana memberi saya sebuah kehormatan untuk hadir membersamai di ruang studio ini. Tentu dalam program acara Iya. menyapa ya. Ini Program acara ketika Anglek bicara. dan Caleg bicara, Bicara. nama programnya itu inilah Bincang Heboh. Bincang Dari Heboh. Iya. Yang kemudian sebelumnya kan ini terpending dan hari ini Ya. Betul, betul. Sebenarnya di saya awal tunai- Sebenarnya awal ini Sebenarnya terpending karena Saya- ada kegiatan KONI. saya tunaikan. Iya. Betul. Terima kasih juga. banyak dan saya berharap kepada kita semua penggiat politik, Iya. pelaku politik dan aktivis politik agar supaya lebih aktif untuk belajar terkait dengan aturan perundang-undangan, kemudian belajar tentang dokumen pembangunan daerah sehingga kita menjadi seorang penggiat politik tidak kebablasan, Siap. tidak buta arah dan Ya. tidak disorientasi. Ya. Tentu kepentingan yang harus kita bawa adalah kepentingan masyarakat. Yang menjadi pembeda hanya mobil-mobil kita, kendaraan-kendaraan kita. Ada yang harus warnanya putih, Napas perjuangan ada yang sama. harus warnanya Ya. kuning. Dan hari ini pemilu kemarin kami sudah membuktikan bahwa kendaraan politik yang paling baik dan yang sudah teruji memenangkan pertarungan adalah kendaraan politik warna kuning, yaitu Partai Golkar. Ya. Nah, olehnya itu saya atas nama calon anggota legislatif nomor urut 2 dari Dua. Partai Golkar, Dapil Soreang. Padli Agus Mante di Dapil Soreang. Jangan lupa Jangan lupa berikhtiar sama-sama. kita sama-sama berjuang Ya. untuk merebut kembali Ya. kemenangan Partai Golkar 2 pemilu sebelumnya. Dan terakhir dari kami. Kenapa mesti memilih Golkar dan kenapa mesti harus ada Fadli Agus Mante di DPR nanti? Ya. Di DPRD nanti. Ya, Kenapa mesti Kenapa mesti memilih Golkar, dan Golkar kenapa sebagai mesti kendaraan harus ada untuk Fadli menghadirkan Agus Fadli Mante? Agus Mante di sana? kenapa harus Golkar? Karena Golkar tahu cara mensejahterakan masyarakat. Iya. Dan kenapa harus ada Fadli Agus Mante? Iya. Karena Fadli Agus Mante mewakili suara kaum muda milenial yang ada di Luar Kota biasa. Balikpapan. Terima kasih. Terima kasih. Kami yang mengucapkan terima kasih udah meluangkan waktu untuk bincang heboh bersama kami, dan tentu kita menimba banyak ilmu dari seorang mantan Anglek sebenarnya udah menjadi anggota legislatif. Kemudian ada informasi dari sang bos ini tadi, bos kami ini dari BH mengatakan bahwa sudah melahirkan 2 anggota DPR dari partai baru. baru dulu ya. Apalagi sekarang di partai lama. Dia sendiri yang berjuang untuk itu kan. Luar biasa. Oke, makasih. Tapi satu hal yang saya minta lagi nih, Adinda, jangan lupa Radio Mesra IBH terutama Wah, dalam posisi apapun. Ya. Siap. Karena Pertama nanti kalau pasti selalu bakal diundang
untuk share ilmu ke kita, ke pendengar Radio Mesra dan ke seluruh rakyat Parepare. Mari kita bertarung. Terakhir, mari kita melepaskan diri untuk tidak selalu terjebak pada itu tadi prinsip selesaikan dengan dirimu sendiri dulu sebelum Anda menjadi pejuang sejati untuk Parepare. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Pak Fadli Agusmante, calon anggota legislatif dari Partai Golkar daerah pemilihan Soreang, yang juga merupakan Ketua Bapilu Partai Golkar Kota Parepare untuk kesediaannya hadir, dan insya Allah untuk minggu depan kita kembali akan menghadirkan calon anggota atau anggota legislatif untuk berbincang bersama kita. Siaran ini bisa Anda simak kembali di tanggal 29 pagi hari Ahad untuk menyimak apa yang telah kita diskusikan. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra, demikian telah kita ikuti bersama obrolan sana sini yang dipersembahkan oleh www.radiomesra.com. Demikian acara Obras, obrolan sana sini untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga saran, kritikan, solusi, serta pendapat kita semua bernilai ibadah. Selamat mendengarkan program kami selanjutnya.